Hai Sobat Cuan, kembali lagi bersama kami berdua di Peluang Makro News. Saya William dan ada Saya Bro Kevin. Kevin. Mungkin awal kita mau bilang selamat tahun baru dulu buat teman-teman semua. Yes. Happy Cuan buat beberapa teman-teman semua yang di tahun kemarin portofolionya mungkin bagus ya gitu ya. Yes. Karena US stocks juga meriah sekali walaupun kripto agak sedikit terkoreksi ya, tapi masih ada volatilitas yang cukup menarik juga di kripto. Nah, ini pertemuan pertama kita di awal tahun 2026 dan kali ini kita akan membahas tentang global power are betting on Venezuela. Jadi seperti yang teman-teman tahu ada berita yang mencengangkan bukan buat kalian aja tapi buat kita juga ya. Kayak nobody knows tiba-tiba US strike Venezuela di tanggal 3 Januari 2026 di awal tahun baru di subuh-subuh ya, sekitar jam 2 pagi, dan dia membawa Presiden Maduro dan istrinya. Dan setelah itu banyak tuh potongan-potongan video, cuplikan video dari presidensi yang sebelumnya juga ada. Setelah itu mereka bilang bahwa US siap-siap akan strike Venezuela. Kalian nggak lihat dari historical pattern yang udah terjadi di beberapa negara Latin lainnya. Nah, perihal hal tersebut akan kita bahas lebih dalam, baik dari historisnya, setelah itu data-data yang ada. Karena seperti kita tahu bahwa Venezuela itu adalah negara yang kaya akan oil, dan di mana ada oil, di mana ada komoditi, di situ US ada. Dan secara historical itu juga terjadi di belahan negara dan belahan dunia lainnya ya. Dan kali ini terjadi pada Venezuela, dan memang presidensi sebelumnya yang dipimpin oleh Hugo Chavez, dia juga sempat berkata juga kita tinggal tunggu saja bahwa akan terjadi ya kalau kita tidak berjaga-jaga kita akan siap terjadi seperti negara-negara lainnya gitu ya. Tapi di balik itu semua sebetulnya ada kepentingan-kepentingan lainnya yang harus kita perhatikan ya. Nah, mungkin sebelum kita masuk lebih dalam, Bro Kevin bisa weekly recap. Oke. Iya. Podcast pertama ya, Makro News pertama ya di tahun ini ya. Saya juga mau mengucapkan selamat tahun baru buat teman-teman juga. Nah, kita akan weekly recap sedikit apa aja yang terjadi di awal tahun 2026 ini ya. Nah ya, teman-teman, kalau kita lihat pasar saham maupun kripto akhirnya lumayan terkena impact juga ya di awal tahun ini, di mana kita ketahui namanya ada January effect ya. Kalau teman-teman tahu bahwa ini di mana ketika banyak sekali fund-fund baru ya, fund dan juga institusi akan mengalokasikan uangnya lagi gitu ya untuk rebalancing segala macam ya di awal tahun, dan ini bikin flow ke market. Dan kita lihat bahwa di awal tahun ini di mana pasar kripto sempat naik juga ya. Kalau teman-teman lihat dari 80 ribuan sekarang sudah balik ke 90 ribuan. Kemudian equities ya, terutama indeks saham global cenderung hampir semuanya naik ya. Di sini all time high juga ya, S&P 500 di awal tahun ini. Juga Indonesia pun juga IHSG all time high lagi di awal tahun ini. Jadi kena January effect ya. Indeks saham di global ya, hampir seluruh indeks saham di global ya. Bahkan Venezuela juga gila-gilaan ya. Kalau teman-teman lihat ya, indeks saham Venezuela setelah Trump melakukan operasi untuk menangkap Maduro dan juga untuk ya dalam tanda kutip ingin menguasai lah reserve dan juga natural resources di sana. Ya juga di awal tahun ini kita juga melihat banyak sekali berita juga bahwa Morgan Stanley akhirnya juga file crypto ETF ya, di mana nanti setelah nanti kalau misalnya udah dieksekusi, berikan izin, nanti Morgan Stanley pun bisa punya akses, tidak punya ETF untuk bisa akses ke produk-produk kripto ya. Di situ Bitcoin, Ethereum dan juga Solana gitu yang mereka file ya, yang mereka submit ya perizinannya. Dan ini tadi Bitcoin sudah claim above 90 ribu ya di awal tahun ini ya, dari level sekitar 80 ribuan ya di akhir tahun 2025. Dan kemudian kemarin juga sudah dijelaskan tadi tanggal 3 Januari akhirnya US melakukan penyerangan ya ke ke Venezuela dan juga Maduro sebagai presidennya, dan 100 orang kurang lebih terbunuh ya dengan adanya operasi militer dari US, dan juga Maduro berhasil ditangkap ya, sedikit mengalami cedera ya, injury. Kalau teman-teman lihat juga di
pas di video penangkapan juga Maduro sedikit agak susah berjalannya ya, agak cedera. Dan juga mereka akhirnya US kemarin juga announce bahwa selama pergantian ini ya, kepemimpinan ini ya, kan sekarang lagi kosong ya, walaupun presiden interimnya adalah Delcy Rodriguez ya, US mengatakan bahwa dia punya kontrol penuh ya terhadap negara Venezuela ya kan, untuk nanti bernegosiasi gitu ya tentang reserve di sana juga ya. Yang pengen diambil adalah oilnya terutama ya. Di sini juga sejalan dengan pernyataan menterinya ya. Dia pengen oil yang dicuri ya, karena kan dulu sebenarnya perusahaan-perusahaan US ada 3 gitu ya, dari 3 itu jadi tinggal 1 Chevron aja yang bisa beroperasi, sisanya diambil balik tuh tambang site-nya minyaknya AS. Dia US ingin sekali untuk ambil balik lagi, jadi dia mengatakan ya oil dia dicuri ya, jadi dia pengen punya kontrol atas oil di Venezuela lagi. Nah ini sedikit Crypto Weekly Recap ya, selama seminggu terakhir ini hijau ya, walaupun hari ini ketika kita podcast syuting ini ya ada sedikit penurunan ya, koreksi sedikit ya untuk cryptocurrency ya, cuma masih di atas level-level kunci ya, di mana Bitcoin masih tetap berada di atas 90.000, Ethereum juga tetap di atas 3.000 ya kan, dan juga teman-teman yang lain juga kripto-kripto lain secara weekly itu masih hijau semuanya ya, baik dari 10 top market cap ya masih hijau. Dan ini dari US Stocks sendiri ya, selama seminggu terakhir ini weekly recapnya tetap Google ya teman-teman lihat masih, dan juga Amazon ya dari Max 7 yang memimpin kenaikan. Ada sedikit koreksi di saham Apple, Nvidia juga akhirnya naik lagi ya teman-teman. Ingin menguji level psikologi 200 lagi Nvidia, yang juga kurang lebih di sektor healthcare di sini yang hijaunya lumayan kuat ya. Di sektor teknologi mix ya, ada yang naik dan turun. Di sektor industrial juga lumayan hijau banyak ya. Dan juga sektor-sektor yang mengalami koreksi adalah sektor-sektor yang berada di sektor consumer defensive lah. Ini lumayan terkena koreksinya, dan juga di sektor utilities. Ya, dan yang perlu kita pantau di minggu ini adalah hasil dari CPI dari segi makronya, teman-teman. Ya, dimana akan dirilis nanti di minggu ini di tanggal 13 Januari. Itu adalah perilisan data inflasi secara CPI. Nah, ini akan memberikan gambaran tentang proyeksi The Fed juga nantinya gitu ya. Apabila CPI atau inflasi bisa turun di bawah estimasi ataupun semakin mendekati dengan target The Fed di 2%, tentunya untuk FOMC meeting nanti di minggu depannya itu bisa memberikan sedikit angin segar gitu probabilitasnya untuk proyeksi dari penurunan suku bunga dari The Fed itu sendiri. Kurang lebih seperti itu, dan kita mungkin akan langsung masuk ke topik kita yang sangat penting ya, dimana kenapa sih menarik ya ini ya. Orang bahkan US ya, kenapa dia pengen mau ngincar Venezuela ya? Nah, ternyata Venezuela itu kaya akan resources ya bro ya. Ya kalau kita lihat oilnya itu, bahkan minyaknya itu adalah sekarang punya cadangannya, reserve-nya itu yang terbesar bro di dunia. Itu 300 billion barel lebih. Ya, jadi 300 miliar barel. Dan ini proven, ini sudah sekarang udah di atasnya Arab Saudi gitu ya untuk world largest daripada produksi oil. Cuma produksinya ini bro yang sebenarnya Venezuela itu masih tertinggal bro. Walaupun dia punya reserve yang besar sekali, tapi produksinya itu cuma 1% aja dari crude oil production di dunia, kurang lebih kontribusinya. Ya, karena memang infrastrukturnya belum kuat nih bro. Ya, kalau kita lihat, makanya di situ US ingin intervensi, pengen ngambil oilnya Venezuela, dan juga dia pengen bangun infrastruktur di sana supaya produksinya itu bisa digenjot dan juga akhirnya bisa menekan harga oil. Nah, itu kepentingan dari US ya bro ya, kita lihat. Iya, jadi memang kalau kita balik sedikit ya ke sejarah ya, memang Venezuela ini negara yang sangat kaya akan oil. Cuma mereka punya direction berbeda dengan negara-negara yang kaya oil pada umumnya. Nah, kalau kita balik sedikit ya ke sekitar tahun 2000-an waktu Hugo Chavez menjabat sebagai presiden di situ. Nah,
pada tahun 70-an sebelum balik lagi ke tahun 70-an, sebetulnya negara Venezuela ini dijuluki sebagai Saudi Arabianya Latin Amerika. Yes. Karena produksinya seperti yang Bro Kevin sempat info juga udah mencapai sekitar 3 juta barel per hari. Yes. Itu di tahun-tahun tersebut itu nominal yang angka yang sangat besar sekali ya. Dan sekarang jatuhnya sampai 1 million barrel. Yeah. Dan waktu momen Hugo Chavez menjabat sebagai presiden, dia mulai melakukan ekonomi yang lebih merata ke penduduk-penduduknya. Dan selama 10 tahun kepemimpinannya dia membangun jutaan rumah. Setelah itu ada social housing, semuanya bisa, beberapa orang yang tertentu bisa menggunakannya. Dan setelah itu pemerataannya juga lebih baik ya. Setelah itu di tahun 2012 dia sakit kanker, and then dalam di pidato terakhirnya dia minta yang lainnya untuk memilih Maduro sebagai penggantinya dia. Nah, di momen itulah dia say goodbye to everyone, and then dia terbang ke Havana. Selama 3 bulan terakhir dia hilang kabar dan dia udah lewat. Dan di presidensi Maduro itulah terjadi perubahan yang cukup signifikan di politiknya. Dan di balik apakah US mau oilnya tersebut, ya sebenarnya kita tahu bahwa US juga memproduksi oil juga cukup besar ya, jutaan barrel juga satu hari dia, dan dia menjadi produser nomor 1 juga di dunia untuk US itu sendiri. Nah, tetapi waktu di tahun 2020-an waktu Presiden Donald Trump udah pindah kekuasaannya ke Joe Biden. Nah, kita tahu ya ada perang Rusia dan Ukraina juga ya, dan di momen perang tersebut lintas produksinya dan lintas distribusinya dideteksi banyak mengarah ke negara-negara yang pahamnya lebih ke sosialis. Nah, itu udah terjadi sebetulnya waktu di zaman presidensi Maduro di situ. Dan pemerataan ekonominya juga tidak terlalu baik waktu zamannya Presiden Maduro. Dan kalau kita lihat ya dari currency-nya itu sendiri, luar biasa 1 US dollar itu setara dengan 30 juta Venezuelan Bolivar. Dan balik ke 4 tahun terakhir itu baru sekitaran 3 jutaan. Walaupun itu juga udah besar, udah nggak masuk di akal juga ya. Sangat melemah signifikan sekali, terdepresiasi luar biasa. Iya, dan di situ kalau kita nonton beberapa video-video dari YouTuber ya, yang video-video mereka yang travel ke Venezuela, buat mereka bayar tol aja, mereka bayarnya 50.000 Venezuelan Bolivar, bayarnya cash. Kalau pakai US dollar nggak bisa ada kembalian. Nggak bisa ada kembalian. Dan setelah itu ada yang dia beli pisang harganya 1 juta Venezuelan Bolivar. Dia kasihnya dihitungnya berlembar-lembar gitu ya, karena sudah terjadi hyperinflation di Venezuela, dan ekonomi itu tidak terlepas dari sanksi dari US ya. Jadi memang sejak Maduro 2013 itu mengambil kepemimpinan, sanksi dari US begitu luar biasa ya ke negara tersebut. Dari finansial. Karena pahamnya tadinya mungkin udah sedikit mix ya. Jadi kembali lagi ke paham sosialis. Di mana paham sosialis tersebut beberapa kroni-kroninya dan beberapa orang-orang kuncinya, orang pentingnya mendapatkan kekayaan yang besar di masa kepemimpinannya presiden gitu. Tapi yang lain-lainnya merasakan ketidakmerataan gitu. Karena dari situ ada gejolak dan sebagainya, dan US akhirnya mencoba untuk mengatur, memberi peringatan, dan ujungnya memberikan sanksi. Dan bahkan di daerah utara kelautan ya, di atas ada Caribbean, ada Atlantik juga ya di situ ya, kalau saya nggak salah. Ada Pacific Ocean juga. Nah, di situ udah diembargo oleh kapal-kapalnya, warshipnya US, ada nuklir submarine-nya juga bersiap di sana gitu ya. Karena ya dideteksi itu adalah jalur drugs, pengiriman drugs juga gitu dari Venezuela ke US dan ke negara-negara lainnya. Jadi alasan teror, dia kan bilang teror narkosisme ya. Jadi itu memang sebenarnya mungkin itu adalah awal saja gitu. Awalnya, tapi sebenarnya tujuannya itu sebenarnya ke sana gitu. Karena oil jadi lebih menguntungkan. Jadi selain oil pun
ya si Venezuela ini juga kaya akan natural gasnya dia nih ya. Jadi kayak gas ya LNG segala macam tuh masih largest juga. Jadi di Amerika Latin itu dia yang paling besar punya natural gas resources ya. Selain itu dia juga punya rare earth teman-teman ternyata, dan critical mineral. Ya kalau kita ketahui dia punya di situ daerahnya namanya Orinoco Mining ya di situ. Nah, di situ ternyata menyimpan lebih dari 300.000 metric ton dari rare earth itu sendiri, elemen ya di tempat situ. Jatuh sekitar kurang lebih dari 200 billion US dollar lah nilai ekonomisnya ya. Jadi untuk produk-produk daripada rare earth dan juga critical mining lah ya di Venezuela, itu mungkin jadi salah satu alasan mengapa Trump juga sangat gencar ingin mengambil negara Venezuela ya. Jadi dari 2013 sejak Maduro mengambil alih kekuasaan, kontribusi dari produksi Venezuela terhadap dunia itu udah tinggal 1%, bahkan 0% gitu ya. Jadi 0 sampai 1% ya. Jadi sangat kecil sekali. Waktu zamannya Hugo Chavez itu sekitar 2009 tuh masih kurang lebih 3 sampai 4%. Jadi rata-rata tuh sebenarnya Venezuela tuh kontribusinya ke dunia itu sebenarnya bisa 5% ke atas. Dulu banget secara sejarah. Cuma sejak si Hugo Chavez dan juga Maduro turun terus ya, turun hampir signifikan sekali, sampai sekarang tinggal cuma 0 sampai 1% gitu kontribusi ke dunia. Ini ya makanya dilihat oleh Amerika, mungkin ini juga akal-akalan ya, karena kan memang Venezuela juga allies dengan rivalnya US juga, yaitu China, terus Rusia dan juga Iran. Nah, padahal sebetulnya waktu zaman dulu US itu melihat Venezuela sebagai negara yang seksi dan dia menjadikan Venezuela sebagai sekutu. Yes. Karena produksinya yang luar biasa. Setelah itu putus hubungan, kembali ke farm yang lain, dan di situ bersih tegang, penganggurannya tinggi dan lain sebagainya karena semua kekayaan mengarah ke yang atas. Dan sebetulnya waktu di zamannya Hugo Chavez sebelumnya ya, itu poverty turun dari 70% jadi ke 7%. Karena uang terdistribusi dengan baik ya. Setelah itu memang dia juga tahu ya bahwa ini adalah aset-aset negara. Akhirnya ya walaupun disikat dengan cara yang tidak baik juga ya, beberapa kontraktor US juga dipaksa untuk produksinya jadi tidak baik. Tapi ujung-ujungnya adalah karena financing dan mismanagement di dalamnya, mereka untuk memproduksi oil dengan porsi yang cukup besar, akhirnya mereka juga jadi tidak mampu karena ketersediaan alat tersebut kan harus di-maintain. Sedangkan kalau dikeruk terus dan tidak ada maintenance-nya, pasti alat ini nggak akan bekerja maksimal. Karena itulah kayak produksinya akan turun terus. Jadi manajemen dari oil production itulah yang salah gitu ya. Sayang sekali. Iya. Dan ini mungkin alasan kenapa terjadinya itu di 2026 ya teman-teman. Karena kalau kita ketahui juga di tahun 2026 ini NATO atau negara-negara Eropa ya, yang Uni Eropa dan juga termasuk Amerika, NATO itu akan increase ya, negara-negara NATO itu akan increase defense spending-nya itu ke 5% GDP. Tadinya cuma 1-2% GDP. Nah itu jadinya membutuhkan rare earth ya, tentunya juga butuh energi ya. Jadi ini menjadi alasan buat Donald Trump ya, di mana nanti ya untuk pengembangan AI segala macam maupun defense itu bukan hanya orang yang kontrol chipnya aja, tapi juga kontrol natural resources, terutama rare earth ini ya. Karena rare earth elemen ini yang ada di Venezuela juga sangat berguna sekali untuk produksi militer ya. Jadi alat-alat militer, defense segala macam ya. Itu nih kalau teman-teman mau bikin kapal tempur, jet tempur segala macam tuh perlu vanadium, perlu titanium ya, perlu gallium dan juga vanadium. Nah itu semua rare elemen. Jadi harus bisa dikuasai ya. Juga nanti energi engineering ya segala macam renewable itu juga perlu lithium segala macam, copper. Nah itu juga harus sangat diperlukan sekali rare elemen ini. Jadi waktunya Donald Trump juga nggak banyak gitu ya. Jadi ini memang sebenarnya alasan geopolitik aja sebenarnya di balik penyerangan dari US ke Venezuela ya.
Iya. Nah, Dan kalau kita lihat juga ya Vin ya, dari reaksi pasar terhadap kondisi ini sebetulnya kalau kita lihat pasar saham Venezuela meriah sekali. Hampir naiknya kalau kita lihat di trading view ini ya, dari 2 hari aja gila. dari 1.600 ke 4.400 gitu kan. Hampir 2-3 kali lipat ya. Ini di Desember 2025 tanggal 22 masih di 2.000. Sekarang di 4.000. Iya, Berarti 4.500 kan meriah sekali. Iya. Ya, 2-3 kali ya, lipat. berarti pasar percaya bahwa Venezuela punya potensi yang luar biasa asalkan digarap dengan baik. Dan begitupun dengan beberapa kontraktor minyak di US ya. Langsung meledak di hari pertama, walaupun sekarang koreksi lagi, ya kan, beberapa perusahaan-perusahaannya. Tapi at the end of the day, ya buat saya ini katalis yang positif ya. Dimana ada manajemen baru, ibaratnya manajemen baru, walaupun caranya tidak bukan cara-cara yang kelihatannya cukup adil ya, dan cukup baik ya bagi negara dan bagi penduduknya itu ya gitu ya. Tapi di sini kita lihat reaksi pasarnya dengan natural resources yang dikelola dengan baik harusnya akan memberikan benefit buat Venezuela dan bagi dunia ini juga ya. Karena produksi Saudi Arabia aja sekitaran 10 dan dia bahkan sebetulnya bisa lebih karena OPEC mengurangi produksinya untuk menjaga supply-nya ya di sekitaran 8, 9 sampai 10. Nah, sebetulnya dengan kembalinya Venezuela ini dia bisa mencapai sampai 8 gitu ya, karena proyeksinya dia punya reserve yang akan habis sampai 100 tahun terakhir. Dengan dia sekarang punya 303 miliar barrel. Artinya ya produksinya ditargetkan 8 juta barrel per hari. Gitu ya, 8-9 juta ya, hampir menyamai Saudi Arabia gitu ya. Dan ya di sini ada oil reserve-nya juga ya yang Bro Kevin sampaikan juga ya, Venezuela one of the biggest, the biggest karena sebetulnya Saudi Arabia juga besar, tapi karena eksploitasinya juga besar ya, pasti kan turunnya lebih cepat gitu. Jadi 3 negara yang paling besar itu yaitu di Venezuela, Arab Saudi dan Iran ya untuk itu. Jadi ya nah sekarang kita masuk ke Q&A ya. Betul. Oke. Kali ini kita ada 2 pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama ini dari Samuel Ongki. Nah, bagaimana proyeksi market kripto? Apakah 4-year cycle masih berlaku? Apakah bull kedepannya akan makin landai dan tidak se-hype cycle-cycle yang sebelumnya? Iya, jadi kalau kita lihat, memang kalau teman-teman lihat seluruh chart dari Bitcoin, apakah ini nggak akan se-hype cycle-cycle sebelumnya? Karena memang kalau secara kita lihat historical itu memang ada diminished return. Jadi teman-teman nggak bisa harapkan Bitcoin itu returnnya seperti tahun 2008 ketika dia baru di-invent sampai 2012 itu mungkin halving pertama ya. Jadi teman-teman harus punya bisa dibilang ekspektasi yang harus semakin lama semakin turun, karena memang market cap dari Bitcoin sendiri sudah sangat besar. Jadi kalau teman-teman lihat Bitcoin ini sekarang udah top 5 aset di dunia gitu ya, dengan kapital pasar udah triliunan dolar. Ya udah sama seperti Nvidia dan kawan-kawan. Jadi kalau teman-teman mengharapkan seperti dulu gitu ya naik 1000%, nah itu mungkin udah agak mungkin bisa dibilang hampir mustahil di pasar keuangan ya. Betul. Jadi itu tapi apakah 4-year cycle masih berlaku segala macam? Ya, jadi kalau kita lihat sekarang BTC itu kalau saya pribadi melihat lebih ke makroekonomi. Jadi ketika kondisi makroekonominya mendukung, ya udah nggak bisa ekonomi sedang risk on ya. Ketika the Fed memang masih pivot ya, dia punya Fed rate projection gitu ya, apakah masih akan turun terus, yaitu bisa dibilang itu masih risk on. Kemudian kita bisa lihat juga dari curve-nya dulu ya. Dari curve-nya sendiri sekarang masih risk on. Jadi sehingga proyeksi saya harusnya di tahun ini masih lumayan oke ya untuk BTC. Mungkin masih punya potensi untuk create all time high baru. Ya cuma kalau ekspektasinya sampai
naik ratusan persen itu agak sulit ya kalau saya lihat. Iya, pertama karena market cap-nya sudah besar. Kalau misalkan naiknya sampai berkali-kali lipat lagi, berarti akan menjadi aset yang super triliunan, ya kan? Dan yang kita tahu ini sebetulnya yang diharapkan bagi para pasar sebetulnya adalah harganya lebih tidak terlalu volatile, karena Bitcoin dipercaya sebagai digital artificial gold, ya kan? Dan kita tahu bahwa emas juga kenaikannya ya kita tahu nominal sampai sekian gitu kan, tidak sampai volatile sekali gitu, ada maksimum kenaikannya, volatilitasnya gitu ya. Dan ini sebetulnya diekspektasikan oleh pasar, walaupun kontradiktif dengan apa yang kita secara individu mau, yang kenaikannya secara bombastis, 2 kali lipat, 3 kali lipat dalam jangka waktu yang singkat. Kalau kita mau seperti itu, kita harus memilih aset-aset dengan market cap yang lebih kecil pastinya. Betul. Gitu. Iya. Nah, balik lagi kalau kita invest di Bitcoin, ya volatilitasnya nggak akan terlalu besar, dan itu dibuktikan dengan masuknya para institusi. Dan once institusi itu masuk, berarti the whole landscape udah bakalan berbeda nih. Yang tadinya melihat sebuah cycle, sekarang yang dilihat bukan cycle itu lagi, tapi lebih ke macroeconomic condition. Setelah itu volatilitas dan likuiditas yang ada di pasar juga itu menjadi concern utama di pasar ya. Kalau likuiditasnya melimpah, pastinya akan di-hedging di Bitcoin itu sendiri gitu. Nah, mungkin sebagai closing, mungkin teman-teman bisa, mungkin saya akan kasih kesimpulan sedikit ya, mungkin lebih mengaitkan apa yang terjadi di US dan Venezuela ini terhadap market ya. Jadi kan kalau kita lihat di sini dengan akhirnya US masuk ke Venezuela, akhirnya US mengharapkan, jadi ekspektasi kita bahwa produksi oil bisa meningkat ya. Ketika produksi oil bisa meningkat, artinya sesuai dengan hukum teori demand and supply ya, pastinya harga oil bisa turun, bisa ditekan. Makanya ketika kemarin US ya menyerang Venezuela gitu ya, di hari Seninnya, kan hari Sabtu tuh, hari Seninnya memang oil agak sedikit gap up dikit, tapi tiba-tiba langsung turun ya. Jadi karena ekspektasinya adalah produksi oil akan meningkat, sehingga harga oilnya turun, harga oil keep low, sehingga inflasi tetap rendah, sehingga akhirnya the Fed bisa punya proyeksi penurunan suku bunga yang lebih masif ya, lebih tinggi lah proyeksinya. Akhirnya bisa diimplikasikan lebih ke risk on lagi, sehingga bisa ekspektasinya ke pasar justru bullish. Jadi itu kurang lebih seperti itu market kripto maupun pasar saham ya. Kalau kita lihat dari likuiditas dan juga proyeksi the Fed, harusnya dengan misalnya apabila US nanti membangun benar infrastruktur dan menggenjot produksi di Venezuela, itu harusnya akan bagus untuk market. Iya, gitu. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan kedua ya, Kevin ya. Apakah ini berarti saham energi wajib dibeli sekarang? Apakah sudah terlambat? Betul. Nah, tadi Bro Kevin sempat infoin juga, once nanti ya sebetulnya ya, waktu produksinya udah besar lagi, harga oil akan lebih terjaga. Ya kan? Dan kalau kita lihat perusahaan-perusahaan energi, harusnya dengan di level energi crude oil di level sekarang masih profitable dan masih ekonomis untuk ditambang, ya kan? Di lifting minyaknya. Dan perusahaan minyaknya apa aja, detail tersebut, ada beberapa perusahaan yang memang secara presence-nya besar, ya kan? Tetapi memang dia besarnya di US. Di negara-negara lain mungkin nggak terlalu besar. Nah, jangan sampai kita salah pilih perusahaan-perusahaan tersebut, ya kan? Jangan sampai ya yang kita pilih justru yang produksinya di luar sana, ya kan? Yang bukan di daerah yang Venezuela. Ya, jadi memang oleh karena itu untuk saham-saham energi tersebut akan kita diskusikan lebih dalam lagi di podcast Peluang Plus di hari Senin, setiap hari Senin. Share menjadi Peluang Plus dengan melakukan deposit NIV dan menjaga NIV di atas 100 juta. Gitu. Betul. Jadi kita akan bahas di situ lebih dalam, perusahaannya kita kupas di situ ya, teman-teman. Jangan sampai salah pilih emitennya. Oke. Kira-kira itu dari kita, teman-teman semua. Thank you buat partisipasinya. Sampai jumpa lagi di Peluang Makro News minggu depan. See you next week. Bye-bye. Bye-bye.